Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esya Mutiara Kansa dengan 3 digit NPM terakhir 128. Saya dari kelas D, dan pada video kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu dampak keterlibatan pesantren dalam politik, yang mana video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pesantren dan politik. Tentunya setiap kita membahas dampak, pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Indonesia. Check it out. Bagi yang belum tahu bahwa pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam perkembangannya, pesantren tidak sepenuhnya terpisah dari politik. Ya, sebenarnya kalau dilihat dalam perkembangannya, dan keterlibatan pesantren dan politik umumnya ini terjadi lewat peran kiai, alumni pesantren, maupun sikap institusional pesantren itu sendiri terhadap isu-isu kebangsaan dan kebijakan publiknya. Nah, keterlibatan ini menimbulkan berbagai dampak yang perlu dikaji secara akademik agar pesantren tetap menjalankan perannya secara proporsional. Mau tahu? Let's check it out. Nah, pada kali ini saya akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, apa saja dampak positifnya? Menurut saya, ini setelah yang saya kaji bahwa dampak positif dalam keterlibatan pesantren dan dalam politik ini yaitu bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya sendiri, yang mana pesantren ini memang sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, khususnya di kalangan santri dan umat Islam. Nah, bisa juga melalui ceramah, pengajian, dan arahan kiai, yang mana masyarakat ini didorong untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Nah, setelah saya mengkaji ini, bahwa menurut Azhumardi Azra, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk civic culture atau budaya kewargaan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua dampak positifnya adalah menghadirkan nilai moral dalam politik, yang mana keterlibatan pesantren dalam politik juga membawa nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umat ke dalam ruang politik. Nah, pesantren ini sering dipandang sebenarnya sebagai benteng etika yang mampu mengkritisi praktik politik yang menyimpang. Nah, hal itu bisa menjadikan pesantren sebagai kekuatan moral dan bukan sekedar aktor politik praktik saja. Dalam dampak positif, yang terakhir ini ya, yang ketiga, adanya representasi kepentingan umat. Nah, melalui keterlibatan politik, pesantren ini dapat memperjuangkan kepentingan umat Islam, seperti dengan kebebasan beragama, keadilan sosial, dan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat kecil. Nah, itulah bagusnya yang seharusnya dijalankan. Dan banyak juga tokoh pesantren yang kemudian berperan dalam organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, yang bahkan memang pengaruhnya sangat tinggi ya dalam dinamika politik nasional ini. Setelah saya membahas dan kita mendengarkan dampak positif dari keterlibatan pesantren dan dalam politik, kali ini saya akan membahas dampak negatifnya. Let's go. Nah, apa saja sih dampak negatifnya yang telah saya kaji? Yang pertama, ada politisasi pesantren, yang mana salah satu dampak negatif ini terjadi karena ketika pesantren dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis tertentu. Nah, hal ini bahkan berpotensi menggeser fungsi utama pesantren itu sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Jadi agak melenceng ya fungsinya. Kemudian yang kedua, adanya konflik internal. Keterlibatan politik juga sebenarnya bisa memicu konflik internal itu sendiri dalam pesantren. Karena baik antara kiai, santri, maupun alumni yang memiliki perbedaan pilihan politik, tentunya konflik ini bisa melemahkan solidaritas nilai persatuan yang selama ini dijunjung tinggi di dalam pesantren, di dalam lingkungan pesantren ya. Nah, saya telah membaca, ternyata menurut Endang Turmudi, perbedaan afiliasi politik kiai itu seringkali berdampak langsung pada dinamika sosial di pesantren dan masyarakat sekitarnya. Jadi seharusnya memang membawa pengaruh baik gitu untuk masyarakat sekitarnya, untuk masyarakat di dalam pesantren tersebut, masyarakat pesantrennya. Nah, kemudian yang ketiga ada menurunnya kepercayaan publik, yaitu public trust, yang enggak terlalu asing ya mendengarnya kita. Nah,
Jika pesantren terlalu dekat dengan politik alias kekuasaan, maka masyarakat juga bisa memandang bahwa pesantren ini kayaknya udah institusinya udah enggak lagi netral nih, lebih condong ke sana. Nah, hal ini pasti berpotensi, bukan pasti, memang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas moral pesantren itu sendiri. Jadi menurut saya, keterlibatan pesantren dalam politik itu seharusnya memang bukan sepenuhnya negatif ataupun positif, karena yang terpenting adalah gimana cara pesantren tersebut menjaga balance, keseimbangan antara moral and politics, antara peran moralnya dan keterlibatan politiknya. Sebagaimana dalam pemikiran Gus Dur, pesantren itu sebaiknya tetap menjadi kekuatan moral yang kritis terhadap kekuasaan, bukan larut dalam kepentingan politik praktis seperti itu. Who is speaking? Jadi menurut saya ini juga keterlibatan pesantren dalam politik juga memiliki dampak yang kompleks sebenarnya. Nah, dampak positifnya emang terlihat dalam peningkatan partisipasi politik dan penguatan nilai moral. Sementara dampak negatifnya muncul ketika pesantren kehilangan independensinya. Jadi menurut saya sendiri itu keterlibatan pesantren dalam politik ini perlu dilakukan secara bijak dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sekian dari saya. See you next